Ibu akan memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Pagi juga. Selamat pagi Ibu. Nah, sebelum kita ini lebih baiknya dimulai dengan berdoa dulu ya, biar tuh bisa lancar. Di sini ada yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Ini cowok. Sebelum memulai PJJ hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih ya Mas Muhammad Farhan Hakim sudah dipimpin doa untuk memulai kegiatan pada hari ini. Nah, di sini saya sudah pada kenal sama saya belum? Belum. Perkenalkan, nama Ibu Asana Amala Erliana. Biasanya kalau teman-teman kuliah itu manggil Ibu tuh atau Mala. Kalau jadi teman-teman terserah mau manggilnya gimana. Nah, Ibu dari Universitas PGRI Semarang ini termasuk untuk magang di SMK Negeri 4, juga ngajar sama teman-teman di sini. Udah kenal ya sama Ibu ya? Sudah. Nah, ya. Di sini kita akan belajar bersama tentang kepercayaan diri. Silakan. Nah, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepercayaan. Nah, teman di sini sudah ada yang tahu tentang kepercayaan diri belum? Apa sih kepercayaan diri itu? Silakan dijawab, teman-teman. Salah nggak apa-apa. Yang penting dijawab dulu. Ayo Mas Rama mungkin atau Mas Andika ini. PD. PD. Ya benar. Yang lainnya ada ini. Apa lagi? Siapa lagi? Mas Rama mungkin. Apa sih kepercayaan diri itu? Ya itu Bu. Sama PD, percaya diri. Oh ya benar. Yang lainnya mungkin ada jawaban lain. Apa sih kepercayaan diri itu? Ini Mas Rahmat Wijaya tadi udah opening. Oh ya Mas Herol, silakan Mas Herol. Kayaknya sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Oh ya, benar sekali Mas. Ya, dapat lain ini Mas Dedi nih, Semik. Percaya diri sendiri Bu. Ya, contohnya seperti apa ya Mas? Tidak malu Bu. Tidak malu, ya benar sekali. Lagi Mengerjakan ada soal yang mau tidak mencontek. Mungkin Tidak mencontek saat ulangan. Oh ya. Mengerjakan sendiri. Saat ujian gitu ya Mas. Oh ya. Next. Lanjut. Ini tadi benar sekali jawaban dari teman-teman semua. Nah, diri itu adalah salah satu aspek fungsi untuk mendorong individu, yaitu kita sendiri, kesuksesan untuk melalui proses belajar pastinya dengan lingkungan. Jadi, kepercayaan diri itu adalah kepribadian kita yang berfungsi untuk meraih kesuksesan. Seperti tadi kan Masnya menjawab nggak nyontek saat tes, jadi kita pede dengan jawaban kita. Terus tadi ada yang jawab pede gitu ya, pede itu bisa interaksi dengan teman-teman, terus juga tadi ada yang tes, terus tadi jawabannya sudah benar-benar sekali. Nah, kepercayaan keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan
dan yang buatnya merasa mampu mencapai berbagai kita itu yakin akan seperti Masnya di sini kan ngambilnya teknik permesinan gitu ya di kokpit, terus juga mesti kan di sini punya cita-cita gitu kan, pengen jadi apa. Nah, dengan cita-cita itu kan ada muncul karena kita yakin terhadap diri kita bahwa kita meraih cita-cita tersebut begitu. Next. Nah, di sini juga ada orang yang mengalami gejala tidak percaya diri mempunyai ciri-ciri seperti tersebut ya. Nah, teman-teman di sini ada yang bisa saya mintain tolong untuk membacakan poin 1? Saya Bu. Mudah cemas dalam menghadapi persoalan. Dari persoalan. Nah, Baca semuanya nih Bu. ini gimana Mas? Maksudnya Mas? Tahu nggak, bisa dijelasin sedikit? Atau ada yang mau membantu? Maksudnya dari persoalan itu seperti apa? Atau contohnya juga nggak apa-apa? Misal kita lagi mendapat masalah, tidak mempunyai apa ya, kita tidak mempunyai cara untuk mengatasinya dan meminta orang lain untuk menyelesaikannya, untuk membantunya. Oh iya, benar sekali. Jawab Mas Muhammad itu ya? Itu ya, benar. Cemas dalam menghadapi persoalan, yaitu ketika kita menghadapi persoalan, kita dan luarnya begitu ya Mas tadi ya. Kita jadi cemas, terus jadi tidak pede dalam menghadapi masalah-masalah kita. Nah, selanjutnya poin 2, ada yang bisa membantu saya untuk membacakan dan sedikit menjelaskan? Atau contohnya juga? Ayo Mas, ini ada yang lain. Mungkin mau membantu saya? Ayo teman-teman, masa ini tentang percaya diri tapi nggak pada pede buat menjawab. Poin kedua kan Bu? Ya, poin kedua. Gugup dan terkadang bicara gagap. Ini gimana Mas? Atau contohnya juga nggak apa-apa Mas Farel? Gimana ya? Contohnya ketika kita sedang presentasi misalnya, itu kita merasa gimana ya? Agak-agak kebingungan, bukan kebingungan, gimana ya? Tidak pede. Ya, nggak pede. Terus cara patah-patah, ya semacam itulah. Ya, betul sekali Mas. Gugup dan terkadang bicara gagap gitu. Contohnya tadi ya Mas ya, kita lagi presentasi terus kita gagap dan tidak pede begitu ya. Poin 3, ada yang bisa makan ini, ada Mas Vicky Yusuf nih dari tadi diem-diem. Ayo Mas. Yang mana ini Mas Vicky Yusuf? Yusuf Adi Priyatma. Oh, ini Mas Vicky Yusuf sudah open mic. Silakan Mas, dijawab Mas, sama dibantu membacakan dulu. Ayo Mas, agak keras suaranya, nggak kedengaran Ibu. Halo Mas Vicky. Ada yang mau membantu menjawab dan membacakan? Mas Yusuf Maulana mungkin?
Silakan Mas Yusuf Maulana, poin 3 dibacakan Mas. Tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Oh ya, gimana Mas? Tolong dijelaskan kalau menurut pendapat atau dicontohkan. Kayak penting memendam tidak pedenya. Gimana ya? Kurang paham. Gimana Mas? Tolong agak keras ya Mas. Oh ya. Tidak pede dengan skill yang dimilikinya, jadi lebih baik kurang paham bro. Oh ya, kalau jadi di sini benar sekali ya jawabannya Mas Yusuf tadi, tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri kelebihan tertentu. Nah, contohnya itu apa ya? Ya mungkin Mas Rama Fathur Rizky nih. Tidak pede dalam bersosialisasi, berinteraksi. Sekali ya Mas. Jadi tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Contohnya yaitu tadi sudah dijelas Muhammad Farhan Hakim ya. Tidak pede untuk berinteraksi dengan teman-teman, jadinya kita menyembunyikan kelebihan-kelebihan kita. Nah, untuk poin, ini nomornya salah, mohon maaf ya. Selanjutnya ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan dan menjelaskan? Revaldo Gaming. Ayo Mas Revaldo. Ya Bu. Ya Mas, dibacakan yang poin 3 yang itu Mas. Yang menyendiri itu Bu. Ya, sering menyendiri dan dijelaskan kalau enggak dicontohkan ya Mas. Sering menyendiri dari kelompok yang dianggap lebih dari dirinya. Itu Nah, seperti dia nggak mau seperti apa, Mas? Dalam bekerja kelompok dia nggak mau membantu atau berusaha dan dia selalu menyendiri. Tidak ikut dalam kerjasama di kelompoknya. Ya, betul sekali. Makasih Mas jawabannya. Betul sekali ya, tadi Rum menjawab bahwa seperti contohnya itu ketika kerja kelompok, dia menyendiri, nggak mau gabung sama temennya, nggak mau mengerjakan bareng-bareng, seperti itu ya Mas ya. Nah, selanjutnya poin yang keempat, ada yang bisa membantu Ibu? Mas Rovino mungkin? Halo Mas Rovino. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang poin keempat, Mas. Mudah putus asa, Bu. Nah, itu maksud dari mudah putus asa itu seperti dijelaskan atau dicontohkan. Menyerah. Begitu ya, Mas ya? Iya. Tidak mau berusaha. Oh ya, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya ya, Mas. Nah, jadi mudah putus asa ini juga bisa diartikan bahwa kita itu mudah menyerah seperti itu, dan ini tuh juga kita tidak percaya diri karena mudah menyerah dan putus asa. Kita merasa bahwa diri kita itu untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan seperti itu ya. Nah, poin kelima ada yang bisa membantu Ibu lagi, Ifki Aziz. Ya Bu. Mas Rizky Aziz. Ya. Ya. Cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah. Aziz tahu nggak maksud dari cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah ini? Contohnya seperti apa, Mas? Contohnya
meminta bantuan kepada orang jika ada masalah. Ya, bagus sekali, Mas. Jadi cenderung tergantung pada orang lain ini yaitu kita selalu menggantiin, misalnya kita punya masalah ini sama PR kita, tapi kita itu sama orang lain untuk minta contekan, seperti itu ya. Ya, Nah, poin terakhir nih, siapa yang mau membantu Ibu? Mas. Ayo, Mas Eva. Halo, Mas Eva. Ada nggak nih Mas Eva-nya? Oke, ganti aja. Anwar. Ya, Bu. Mas Muhammad Anwar, yuk dibantu yuk. Reaksi negatif Yang poin dalam 6 ya, Mas? masalah. Ya. Ya, bisa dicontohkan nggak Mas, maksud dari sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah ini apa? Contohnya seperti yang nomor 1 sampai nomor 5 itu masuk reaksi negatif. Kayak mudah cemas dalam. Oh ya, benar sekali Mas. Ya Mas. Nah, jadi ciri-ciri orang yang tidak mempunyai kepercayaan ada banyak sekali ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya yaitu kayak mudah cemas, terus juga gugup, tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri, sering menyendiri, juga mudah putus asa, terus juga cenderung tergantung pada orang lain dan juga sering bereaksi negatif seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya diri. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan lagi dan memberikan contohnya? Mas Raditya Adirangga mungkin. Kenapa, Bu? Tolong dibacakan poin 1 Mas, sama diberikan contohnya. Selalu merasa tenang saat mengerjakan sesuatu. Seperti apa Mas? Tidak panik, Bu, saat mengerjakan apapun. Oh ya, betul sekali. Jadi tenang begitu ya Mas ya. Tenang dan tidak panik, terus lebih terkontrol begitu ya Mas. Ya, Bu. Ya, selanjutnya poin 2 ada yang mau membantu Ibu lagi? mempunyai potensi dan Muhammad. kemampuan yang memadai. Ya, contohnya seperti apa itu Mas? Memiliki pemikiran yang tajam. Ya, betul sekali. Nah, teman-teman di sini itu kan sudah masuk ke teknik mesin. Nah, pasti kan kalian punya potensi dan kemampuan yang itu bisa masuk ke teknik mesin ini, begitu ya teman-teman. Saya ada yang mau membantu Ibu lagi? Mas Muhammad Andrian. Mampu menyesuaikan di berbagai situasi. Nah, contohnya seperti apa ini, Mas? Pada lingkungan baru dapat beradaptasi dengan mudah. Kata-kata kali ya, Mas. Jadi benar ya. Kalau mau penuh bisa di sini. Bawahnya apa nanti disampaikan. Mau ambil apa? Bentar ya teman-teman ya, maaf ya. Nah, kan ini tadi mampu menyesuaikan diri di berbagai situasi. Nah, tadi kan Mas Muhammad Andrian tadi menjawab ya, bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi, begitu, benar sekali. Jadi teman-teman ini kan harus bisa berinteraksi sama teman satu kelasnya,
paling enggak kita kenal dulu, bisa komunikasi, ngobrol-ngobrol gitu ya, teman-teman. Selanjutnya poin 4, ada yang bisa membantu Ibu? Ayo, siapa? Mas Alif Nur. Ada nggak ini Mas Alif Nur? Atau tadi yang baru masuk ini ada Mas Ananda Ragil ini. Silakan Mas, dibantu bacakan Mas. Batas itu Bu. Yang poin 4 ya, tolong dibacakan sama diberikan contohnya begitu. Memiliki ahli dan keterampilan lain yang menunjang kehidupan. Itu maksudnya seperti apa Mas? Bisa dicontohkan? Contohnya ahli yang Ya, seperti kita, misal kita memiliki keahlian di teknik mesin, kita ingin mengembangkan potensi kita untuk menunjang kehidupan. Oh ya, Ananda Ragil sama Marhan atas jawabannya ya. Ya tadi kan sudah dijawab sama Mas Muhammad Farhan bahwa seperti teman-teman di sini yang sudah masuk ke teknik mesin karena mau mengembangkan keterampilannya untuk masa depan seperti itu ya. Lalu yang poin terakhir, ada yang mau membantu saya? Didi Maristinova mungkin? Ya Bu. saya Bu. Selalu bereaksi positif menghadapi berbagai masalah. Ya, itu contohnya seperti apa, Mas? Nomor 1 sampai nomor 4 Bu. Selalu merasa tenang saat menghadapi. Oh iya, jawabannya ya, Mas ya. Nah, jadi gimana Mas? Tolong diulangi, bisa diulangi. Panik menghadapi suatu masalah. Oh ya, betul sekali jawabannya Mas. Ya, jadi ciri-ciri percaya diri juga banyak sekali. Kayak kita itu jadi tenang, suatu hal, terus juga bisa mengembangkan bawaan yang kita miliki untuk kemudahan kita di masa depan seperti itu. Kayak misalnya kita pengen jadi apa sih cita-citanya? Kalau Mas di sini cita-citanya apa nih? Mungkin Mas Rama ini cita-citanya apa Mas? Jadi orang sukses Bu. Gimana Mas? Jadi orang sukses. Jadi orang sukses ya. Ya jawabannya bagus sekali ya. Membela kebenaran. Ya, jawabannya bagus-bagus. Nah, jadi untuk biar kita bisa seperti yang diinginkan Mas Ahmad tadi, kita harus bisa percaya diri dalam menghadapi masalah-masalah kita, menyelesaikan masalah-masalah kita, juga untuk mengembangkan kompetensi kita, terutama kayak komunikasi bersama teman-teman yang lain, terus juga keterampilan kita, biar kita itu bisa tadi ya, jadi orang yang sukses seperti itu. Next nih. Nah ini cara menumbuhkan kepercayaan diri. Teman-teman di sini ada yang bisa membacakan poin 1 sama menjelaskan dan juga mencontohkan? Mas Dames Birama tadi yang baru masuk ini Mas Dames. Tolong dijelaskan Mas, cara menumbuhkan kepercayaan diri yang pertama Mas. Mas Damesnya nggak ada ya ini ya. Yaudah yang lain. Mas Ferry Setiawan mungkin. Mas. Oh ya. Poin yang pertama Ibu jelaskan dulu ya.
cara menumbuhkan kepercayaan diri yang pertama yaitu dengan cara relax. Jadi relax atau lebih tenang dalam menghadapi tadi masalah-masalah, terus juga menghadapi mungkin kayak omongan-omongan orang yang membuat kita itu jadi tidak percaya diri, membuat kita itu jadi negative thinking, terus juga jadi overthinking, berpikir yang tidak seperti itu. Buat tenang saja, jangan difikirkan terlalu bikin yang bisa buat kita ya pesimis gitu ya. Jangan berpikir yang membuat kita pesimis dan jadinya kita malah stres gitu ya. Ya, poin yang kedua, tidak terpaku pada standar orang lain. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak bergantung pada orang lain. Tidak menggantungkan orang lain, Bu. Oh ya, tidak menggantungkan pada standar orang lain. Mas. Tidak mendengarkan ujaran anjay. Misal kita belum menyelesaikan tugas, kita tidak boleh menggantungkan kepada orang lain untuk memberikan jawabannya. Oh ya, jawabannya bagus sekali. Nah, di sini poin yang kedua itu tidak terpaku pada standar orang lain. Maksud dari tidak terpaku pada standar orang lain ini yaitu ketika orang lain punya standar yang dibutuhkan itu orang yang bisa untuk ngebenerin mobil gitu ya. Ini kan teknik mesin gitu, benerin mobil, tapi ternyata baru bisa untuk benerin motor. Jadi kita itu nggak harus terpaku sama omongan dia, kok kamu nggak bisa, gini aja nggak bisa, kamu kan anak mesin. Nah, kita itu jangan terpaku pada omongan yang seperti itu, tapi kita harus punya motivasi dari omongan orang yang seperti itu bahwa ya emang saat ini nih, tapi saya akan belajar untuk bisa nanti itu di mobil begitu ya. Lalu selanjutnya yaitu memperbaiki penampilan dan diri. Di sini ada yang bisa menjelaskan mungkin atau memberikan contoh? Mas Friends Putra, ini Mas Friends Putra. Glow up. Tadi glow up. Ya, glow up ini anak TikTok nih mestinya. Nah, memperbaiki penampilan dan diri itu juga bisa dikatakan glow up tadi ya. Jadi biar orang lain itu tuh seneng memandang kita itu bahwa oh iya penampilannya rapi, berarti dia orangnya itu berwawasannya luas, berarti dia kompeten, berarti dia kalau misalnya diajak kerja itu bisa, nggak cuman sak penak itu. Nah, selanjutnya yaitu selalu berpikir positif. Ada yang bisa menjelaskan ini selalu berpikir positif itu yang seperti apa contohnya? Ayo Mas Immanuel, mungkin Mas Immanuel. Selalu berpikir. Oh ya, tadi siapa yang mau jawab? Mas Ananda Rakil ya tadi ya. Silakan Mas. Selalu berpikir yang baik-baik, bukan yang selalu berpikir yang baik-baik, Bu. Hal positif itu kan, dan ya, berpikir. Contohnya seperti apa, Mas? Tidak boleh zurika dengan orang lain. Kali selanjutnya, Mas. Teman-teman di sini sudah cukup paham ya dari materi tadi yang sudah kita pelajari? Sudah. Sudah, selanjutnya. Nah, di sini juga ada cara menumbuhkan kepercayaan diri yang lainnya, yaitu ada percaya dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, dan dengan kelebihan dan kekurangan ini, contohnya seperti apa? Mas Ferrol bisa menjelaskan? Percaya dengan kelebihan dan kekurangan kan? Ya. Kayak gimana ya? Misal nih, saya nih,
kelebihannya mungkin ada di dalam misal speaking English di bahasa Inggris. Nah, namun kekurangannya itu di misalkan matematika. Nah, itu walaupun memang saya kekurangan di saya memiliki kekurangan di bagian menghitung, bagian matematika, tapi tetap saja saya harus bangga terhadap diri sendiri. Kalau masih ada mungkin kelebihan yang lain daripada matematika kan ada. Kita nggak harus selalu memikirkan kekurangan itu. Tetap percaya dengan kekurangan apa yang kamu punya. Jangan memandang orang lain. Dan mau bisa. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya. Jadi kita harus bisa kelebihan kita dan lebih ke jangan menyerah dengan kekurangan kita, tapi kita harus mengembangkan kita miliki seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya juga ada menjadi diri sendiri. Nah, menjadi diri sendiri itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin Mas Gusti Dwi Laksono. Ya, Mas. Ada bentar. Oh ya, silakan Mas Gustin dijelaskan atau diberikan contoh seperti apa sih menjadi diri sendiri itu? Yang pertama percaya diri, yakin. Ya, betul sekali Mas. Terus apa ya? Tidak tergantung orang lain. Nah, tuh. Ya, bagus sekali ya Mas jawabannya. Jadi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri dan tidak terpaku pada omongan orang lain seperti yang tadi ya. Jadi kita itu jangan peduli dengan omongan orang lain yang jelek tentang kita, tapi kita harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Lalu selanjutnya yaitu bebas berpikir dan berekspresi. Bebas berpikir dan berekspresi ini juga sama dengan yang menjadi diri sendiri ya, dengan kelebihan dan kekurangan kita, itu juga bisa ya masuk ke situ. Nah, selanjutnya yaitu belajarlah dari kesalahan. Ada yang bisa memberikan contoh dari belajar dari kesalahan ini? Mas Muhammad Farhan mungkin. Atau ada teman lain yang mau memberikan contoh tentang kesalahan yang pernah kita lakukan seperti itu. Saya boleh naik sepeda. Oh ya Mas Irzal. Matang mana? Seperti sedang naik sepeda, lalu Tolong diulangi Mas, yang agak kencang, Ibu kurang dengar. jika lagi naik sepeda terus terjatuh, dipelajari terjatuh kenapa, Oh iya. Jadi kita belajar dari ketika jatuh naik sepeda itu tuh kenapa sih kok kita bisa dari sepeda begitu ya Mas ya? Dipelajarin dulu seperti itu ya. Nah, yang belajar dari kesalahan ini ya dari Ibu itu tuh ketika Ibu dulu mau waktu Ibu SMA gitu, Ibu kan ya namanya anak SMA seperti itu pasti kan punya teman-teman yang mungkin agak nakal atau mungkin yang pendiam, terus ada yang cerewet begitu. Nah, kita itu bisa terbawa dengan teman-teman di sekitar kita. Ketika ada teman kita yang kurang baik atau cara bicaranya itu mungkin kasar seperti itu, nah kita bisa itu. Tetapi dari kesalahan Ibu yang pernah mengikuti teman-teman yang kurang baik tersebut, Ibu belajar bahwa ketika Ibu seperti itu, orang tua Ibu nanti bisa kecewa sama Ibu. Masa depan Ibu gimana? Nanti Ibu mau kerja apa? Mau harusin kuliah apa? Itu kan juga berpengaruh seperti itu. Nah, Ibu belajar dari kesalahan Ibu yang berteman dengan teman yang kurang baik, terus belajar menjadi lebih baik lagi seperti itu.
Sudah paham teman-teman? Paham. Sudah. Sudah, selanjutnya. Paham sudah. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Nah, teman-teman tadi kan sudah mau belajar tentang kepercayaan diri. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih yang kalian ketahui dari percaya diri itu? Ayo, siapa dulu yang mau jawab? Tidak mendengarkan orang lain. Percaya diri untuk mencapai Memiliki kemampuan diri sendiri. Oh ya, ada lagi? Ayo, ada yang mau jawab lagi? Farhan ini open mic ini mau menjawab ini. Dari materi yang kita pelajari hari ini, gimana Mas? Bisa diulangin Mas? Jika kita terjatuh, kita harus belajar lagi. Oh ya, bagus sekali Mas jawabannya. Yang lagi? Kalau tidak ada, lanjut ke yang poin 2 ya. Apa yang Anda ketahui tentang ciri-ciri percaya diri? Ayo, ada yang mau menjawab? Tidak malu. tidak optimis, Tidak mudah putus asa. Oh iya, Tidak takut salah. Dapat menerima kritik. ya, Dapat menerima betul sekali jawabannya. Tidak menegakkan orang lain. Menerima kritik. Tidak membungel. Ya, bagus sekali ya Mas jawabannya. Tidak bergantung. Nah, Lebih banyak. ya berarti kan kalian belajar dari lalu selanjutnya ada apa sih yang Anda ketahui tentang cara menumbuhkan percaya diri? Bagaimana nih cara kita menumbuhkan kepercayaan diri kita? Dengan Contohnya aja, ini Mas soal begini. bersosialisasi dengan teman-teman, mengobrol Oh ya, Sosialisasi. betul sekali. Sosialisasi. supaya tidak mudah Ya, malu. betul sekali Mas. Welcome, Ada lagi nggak? welcome ke semua orang. Ayo yang lain mana suaranya, ayo. Jangan malu-malu, ini kan tadi kita belajar tentang percaya diri, masa malu-malu. Sama teman sendiri kok malu loh. Ibu, Oh ya, jadi dari yang kita pelajarin hari ini ya, tadi kan ada belajar tentang percaya diri itu apa sih, terus juga ada ciri-ciri, juga ada bagaimana cara menumbuhkan percaya diri. Nah, teman-teman di sini, Ibu harap teman-teman itu bisa percaya diri. Jadi ketika ada guru atau temannya yang tanya, itu tuh pede aja gitu jawab, entah itu benar atau salah. Yang penting kalian jawab dulu, nggak malu-malu gitu ya teman-teman. Iya. Nah, gimana teman-teman, materi hari ini sudah pada paham belum? Sudah, sejauh ini sudah. Sudah ya. Nah, kalau semisal ada yang mungkin kurang paham, nanti bisa tanya Ibu ya, atau mungkin mau sharing-sharing juga bisa sekali di sini, atau mau WA juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman mungkin cukup sekian dulu ya untuk materinya. Kalau misalnya teman-teman di sini mau curhat-curhat juga nggak apa-apa. Bisa langsung ke Ibu atau di sini di forum juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman pada pembelajaran hari ini. Sudah mau percaya diri untuk memberikan jawaban salah, terus juga sudah mau on cam, sudah mau on mic, begitu ya teman-teman. Sama-sama, Bu. Dan tadi juga
Ya, dan tadi juga Ibu lihat tepat waktu sekali ya. Tadi ada beberapa aja yang terlambat masuk. Tapi nggak apa-apa, karena kalian sudah ada niatan untuk mengikuti kegiatan yang Ibu laksanakan untuk hari ini. Sebelum tadi kan kita awali dengan doa. Lebih baiknya, alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran hari ini juga dengan doa. Memimpin doa untuk menutup kegiatan hari ini. Ya, Bu. Ya, silahkan. Setelah kita selesai melakukan kegiatan PJJ kali ini, lebih baik kita melakukan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya. Terima kasih untuk Mas Herol sudah memimpin doa, dan terima kasih untuk teman-teman yang bergabung dengan aktif di kegiatan yang Ibu laksanakan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini ada pelajaran apa lagi, Mas? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, semangat siap dengan baik kegiatan selanjutnya. Teman-teman bisa meninggalkan ruang yang ikut ya. Terima kasih. See you. Semangat terus belajarnya. Siap. Dadah.